Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denugraha Saputri dari kelompok Gata Malasadina dan kelompok sedang merasakan dapat. Saya akan menjelaskan tentang setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum mengenal Pancasila, ayo kita cari tahu dulu apa itu pengertian dari ideologi. Jadi ideologi itu adalah kumpulan-kumpulan dari gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila. Sekarang kita akan membahas tentang Pancasila. Jadi Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang artinya 5, sila yang artinya asas, dasar, atau prinsip. Jadi dari situ bisa kita lihat ya bahwa Pancasila itu adalah 5 prinsip dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia demi kemajuan bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini tuh dilambangkan dengan bintang. Nah, jadi apa sih maksud dari simbolnya ini? Itu tuh berkaitan dengan cahaya yang menyinari dan menjadi penuntun untuk meraih tujuan berdasarkan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sila pertama ini dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Gimana sih cara kita mengimplementasikan sila pertama ini, yaitu dengan cara berdoa, beribadah, sholat, membaca Al-Quran bagi umat muslim, dan menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Nah, next kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini sendiri itu dilambangkan dengan rantai emas. Jadi maksud rantai emas itu apa sih? Setiap manusia itu saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat. Dan itu menjelaskan bahwa kita tuh sebagai warga negara Indonesia harus memperlakukan setiap manusia atau warga itu dengan adil dan setara, jadi nggak ada perselisihan nih. Jadi sesuai dengan hak dan juga kewajiban asasi manusia. Oke, gimana sih caranya untuk kita menerapkan sila kedua ini di kehidupan sehari-hari? Yaitu pertama dengan mengakui bahwa hak, kewajiban, dan kedudukan semua warga negara itu sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Selain itu juga mungkin bisa dengan mengikuti proyek kemanusiaan untuk membantu warga-warga negara Indonesia yang membutuhkan seperti mengalami bencana alam atau yang tidak beruntung dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini tuh dilambangkan dengan pohon beringin yang besar. Nah, makna dari pohon beringin ini sendiri yaitu melambangkan pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh. Jadi diharapkan bahwa masyarakat Indonesia itu seluruh warga negara Indonesia itu dapat berteduh di bawah naungan Indonesia. Jadi nilai utama dari sila ketiga itu adalah persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. Nah, gimana sih mengimplementasikan sila ketiga ini? Yaitu pertama kita dapat dengan menghargai perbedaan yang ada, menghargai satu sama lain, berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, dan menerima perbedaan yang ada di Indonesia, karena Indonesia itu beragam dengan segala beragaman agama, etnik, dan juga suku, dan banyak lagi. Next yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini tuh dilambangkan dengan kepala banteng berwarna merah, yang artinya tuh kan banteng itu merupakan hewan sosial ya yang suka berkumpul, sehingga masyarakat itu diharapkan mengutamakan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi sila keempat itu mengajarkan kita pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nih, jadi gimana sih cara mengimplementasikan sila keempat itu dalam keseharian kita sehari-hari? Itu bisa dimulai dengan saat kita berdiskusi, itu sampaikan opini kita dengan sopan, dan dengarkan pendapat orang lain dengan seksama. Dan juga lebih open-minded saat mendengarkan pendapat dari orang lain, nggak langsung menjudge atau yang lainnya. Dan juga ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada, dan juga masih banyak kegiatan lainnya. Nah, last but not least, sila kelima, sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini tuh dilambangkan dengan lambang padi dan juga kapas. Nah, lambang padi dan kapas ini tuh merepresentasikan dari kebutuhan masyarakat Indonesia secara umumnya sama, terlepas dari status dan juga golongannya.
Jadi bisa dikatakan dari Kapas dan juga Padi ini melambangkan persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya kesenjangan. Nah, jadi bisa dilihat dari sila kelima ini disebut kalau misalnya bahwa seluruh rakyat Indonesia itu memiliki dan mendapatkan keadilan sosial yang merata. Jadi nggak peduli golongannya, jadi nggak ada kesenjangan, pokoknya semuanya mendapatkan keadilan sosial yang merata. Nah, gimana caranya agar kita dapat menerapkan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara bergotong royong, memberikan bantuan pada orang sekitar, memenuhi kewajiban kita agar hak dapat terpenuhi. Contoh dari kewajiban itu seperti membayar pajak, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan saya mengenai setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.